kuping ini sakit. Mendengarnya berkurang. Kadang hari itu kan di sini ada bendolan, udah dibuang ke rumah sakit Adam Malik kan. Jadi di biopsi. Iya disedot. Sedot, jadi diperiksa nggak ada istilahnya nggak tumor biasa gitu. Tumor nggak ada. Itu. Jadi sekarang masih sakit lagi gitu. Masih sakit. Yang bulan 10 lah itu dibuang yang di lendir yang disedotnya itu. Lendir ya? Iya. Dari telinganya itu ya? Ini di sini dokter. Sini. Iya, di sekitar pipinya ini kan? Iya. Telinganya itu sakit. Iya, di sinilah sakit sekarang antara ini di dalam kayak di kerongkongan ini. Mimisan? Enggak pernah. Apa itu? Mimisan. Ini mata opung nengok ini kayak mana sekarang? Biasa aja. Biasa. Iya ya, enggak membayang gitu ya? Enggak ya. Telinganya ini enggak bunyi. Bunyi. Berdengung. Gitu. Kadang-kadang sekali-sekali tapi jarang gitu. Kadang-kadang mau gitu. Mau bunyi dia. Tapi ada juga batuk, Dok. Batuk. Coba cek bulannya. Cek udah tadi, Dok. Ini makan. Apa? Udah makan. Udah. Kotoran sentra berapa? Apa? Apa ada mau tanya? Itulah. Pinggang enggak. Oh. Ini pinggangku itu sakit. Pinggangnya sakit. Iya. Apa rasanya? Menjalar dia enggak? Enggak, sakit itu lah. Sakit ya. Toraksnya kan beda gitu. Itu aja. EKG nggak ada. EKG terakhir. Tapi ini ada apa SPM dan dokter Rica ini juga opacification pada sinus maxillaris dan ethmoiditis kanan kiri DD sinusitis maxillaris. Udah selesai berobat di THT itu? Udah ada yang bulan 10-nya itu. Nggak ada lagi katanya masalah. Katanya gini, kalau ada datang benjolannya itu lagi, datang ya katanya. Sekarang ada lagi itu? Nggak ada. Cuman inilah yang sakit di dalam ini antara dekat kuping ke kerongkongan gitu di sini. Karena itu ada saluran di antara telinga ini ke kerongkongan itu ada saluran dia. Nah, kalau dari dokter THT-nya bilang nggak ada apa-apa, kalau dari saya lebih bagus. Jadi di sini pun sakit gitu kan. Itu nyeri dadanya itu kayak mana rasanya? Ya cuma yang sakit gitu. Hari itu kan ke dokter apa itu bengkak jantung katanya gitu. Dokter jantung udah? Dokter yang ibu yang apa itu? Iya. Bengkak jantung katanya. Iya. Bengkak jantung katanya. Satu bulan kemarin nggak ada minum obat jantung. Nggak ada minum jantung? Iya, katanya stoknya kosong. Kenapa? Nggak ada obat. Nggak ada obat dari sini? Iya. Banyak. Sakit
telinganya nggak ada keluar air, pusing. Ya. Ini di sini nggak sakit, batuk, batuk apa, berdahak, pilek, sering bersin-bersin ya, rutin bersin-bersin. Kalau pagi, malam gitu. sering bersin-bersin. Ini sakit tuh, bisa ingat. Nggak sakit ya. Ini Bu, masuk. Siapa namanya Bu? Setiap malam pasti bersin itu, enggak? Enggak juga. Terus dok, tapi mau bersin-bersin gitu. Mau bersin-bersin ya. Siapa namanya? Kakinya bengkak-bengkak tuh. Enggak. Kakinya nggak bengkak. Enggak, tapi yang jatuhnya dulu 20 tahun yang lewat ini sekarang terasa sakit, Kemarin dikasih obat rematik, cuman makin sakit. makin sakit katanya. Di mana yang sakit? Ini, Di sendi-sendinya itu ya. iya. Demam nggak ada? Enggak ada. Nggak ada ya. Bung, ini kan sakit di sini, sekitar sini ya. Iya, iya, Dan ini ini- ke sini. Ini ya. Nah, nanti saya kasih obat dulu ya. Kita seminggu dulu ya. Rencana kita mau periksa dulu nih ya. Nah, kayak mana kan gula kemarin kan diperiksa hasilnya 6,5 tuh ya. Berapa? HbA1c kemarin. Ya kan? Ada nih yang periksa HbA1c Apa itu? sama dokter. HbA1c ini kadar gula darah kita, kontrol gula darah 3 bulan terakhir. Ya. Rencana kita mau periksa ini ulang. Opung kan diperiksa dokter yang perempuan pakai jilbab, Iya. ya kan? Ah, ah. Ada dia kemarin screening gula Opung, ya kan? Hasilnya ini HbA1c-nya ini 6,5. Kalau dia 6,5 kayak gini, biasanya ini pre-diabetes, udah arahnya mau ke sakit gula juga. Ya, pasti kan ada Opung dianjurkan untuk pola hidup sehat, jaga pola makan, ini apa kan? Dia bilang ya, sama dokter perempuan itu. Maksudnya macam mana nih? Gak ada. Hah? Nggak ada. Opung tanggal 11 bulan 12 ada periksa darah dari sini. Apa yang diperiksa waktu itu? Cek darah. Iya. Masa diambil darahnya nggak tahu apa itu yang diperiksa? Gula. Iya, gula. Terus apa kata dokter perempuan itu? Iya. Radia apa? Iya. Hampir mendekat. Mendekati orang sakit gula. Terus anjuran dia apa waktu itu? Nggak ada. Enggak ada. Nanti kita evaluasi ya. Sama nanti kita fotokan pinggangnya tuh ya. Oh, iya. Oke. Ada mau ditanya? Enggak ada lagi dokter. Jadi ini kan Opung datang sama saya cuma satu kali. Kemarin kita jumpa pertama kali kan sama saya jumpa tuh bulan 8 tahun 2024. Itu kan sama dokter perempuan itu terus, ya kan? Selama ini kan Opung dengan udah banyak lah sakitnya, darah tinggi, ya kan? Pertama kali sama jumpa sama saya kan tensinya 160. Kita foto ronsen, hasilnya ada pembengkakan jantung. Artinya ini tekanan darah tinggi disertai dengan komplikasi pembengkakan jantung. Itu pertama sakit Opung dulu. Iya. Ya. Kemudian kedua, berobat ada masalah di sini. Iya. Dikonsul sama dokter perempuan itu, Iya, dokter THT. tapi gini dok, dikasihlah obat steroid itu kan, tapi karena obat ngilu-ngilu katanya gitu. Nah. Ya aku makan makin 2 kali aku makan makin sakit, ku biarkanlah itu. Iya. Nanti obatnya kita
evaluasi ya. Kemudian opung kan berobat tuh ke bagian apa namanya THT, THT. ya kan. Nah dari THT dianjurkan opung berobat ke Adamali. Iya. Opung nggak mau. Udah, Udah. Di sana hasilnya bagus. cuman disedot aja. Disedot. Itu aja. Jadi diperiksa. Darah pun dia apanya. Nggak ada masalah katanya. Nggak ada apa-apa. Cuman ini kalau ada nanti datang pembengkakan lagi. Hasilnya apa tadi fotonya? Foto dokter Ica. Sinusitis nggak salah ya. Itu yang di sini dong. Sinusitis di mana? Opacification pada sinus maxillaris dan Nah, ini kan ada masalah juga di sinusitisnya. Sinusitis itu daerah rongga hidung di sekitar wajah, ya. Nah, ada peradangan di rongga hidungnya itu. Paling sering biasanya karena ada alergi kita. Kita sering bersin-bersin, ya. Nah, karena kita sering bersin karena paparan alergi. Paparan alergi ini apa? Yang paling sering itu cuaca dingin. Kalau dingin dia sering bersin-bersin. Kalau kena debu-debu dia sering bersin-bersin. Biasanya ini opung pasti sering bersin-bersin karena ada alerginya. Ya kan? Sering opung bersin kan? Jarang. Pagi atau malam. Malamnya gitu, kalau waktu dingin gitu. Kalau cuaca kayak apa enggak. Iya, makanya. Jadi karena opung ini sering terpapar sama dingin dia bersin, jadi dari hasil fotonya itu ada sinusitis nama penyakitnya. Sinusitis itu sinus itu rongga hidung, tisnya itu peradangan. Jadi sinusitis itu peradangan di rongga hidung di sekitar wajah ini, maksilaris. Ya. Nah, kalau dia udah sering-sering bersin, meradang ini sinusitisnya, ya kan? Nah, ini kan di sekitar hidung sama mulut kita ini ada saluran yang apa namanya ya, yang menghubungkan dari hidung ini ke telinga. Jadi kalau sering opung bersin-bersin, kadang masih sering sakit di sini. Ya. Karena di sini nanti jadi radang juga ya. Radang saluran di sekitar hidung itu juga yang membuat ini kadang sakit. Telinga kita mau turun pendengarannya, ya. Nah, bisa karena peradangan itu, bisa juga karena usianya. Karena usia yang udah bertambah, nanti peradangan apa namanya pendengaran kita tuh mulai berkurang. Jadi ini udah banyak lah sakit opung, ya. Kemudian ini udah diobati sama dokter itu dan opung ini udah gak pernah tinggi lagi, udah bagus. Cuman kemarin kan diperiksakan tuh. Ada tuh dia screening apa? Screening gula darah bulan 12. Apa itu streaming? Screening itu artinya dicari tahu kira-kira ini sakit gula nggak? Nah, ya kan? Kemarin kan diperiksakan tuh sama dia. Hasilnya kan ada namanya HbA1c. HbA1c ini kadar gula darah yang berikatan dengan sel-sel darah merah kita, ya. Jadi ini kalau diperiksakan hasilnya di atas 6,5, ya kan? Artinya memang ada sakit gula dalam ini. Mungkin opung nggak tahu. Nah, cuma setelah diperiksakan dia, hasilnya ini pas di nilai maksimalnya itu, di nilai normalnya itu 6,5 pas. Jadi kalau nilai normalnya ini pas, ya kan 6,5, artinya dia apa? Ini udah mau mengarah ke sakit gula, tapi belum. Nah, ya. Nah, jadi ini harus kita evaluasi. Harusnya kalau dengan kondisi seperti ini, opung perbaiki pola makan ini, pola hidup. Apa yang dipantangi, yang makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, ya kan, makan nasi dikurangi, sayurnya yang dibanyakan, makannya harus rutin teratur. Itu yang pertama, pola makannya. Yang kedua harus ada aktivitasnya. Pagi itu paling nggak jalan sekitar rumah 30 menit seminggu 5 kali, aktivitasnya pun harus bagus. Baru 3 bulan lagi dicekkan ulang HbA1c, kira-kira turun nggak deh, ya. Jangan dibiarkan dia prediabetes ini artinya mau menuju ke orang sakit gula. Jadi kalau ini nggak diperbaiki, untuk 3 bulan berikutnya nggak diperbaiki pola hidupnya, menuju lah dia ke sakit gula tanpa ada perubahan yang pasti. Ini kan obatnya kan nggak dikasih. Nah, harapan kita apa? Diperbaikilah pola hidupnya supaya dia tidak jatuh ke sakit gula tadi, ya. Nah, jadi yang jelas opung ini sekarang sakitnya ada hipertensinya, ada pembengkakan jantungnya. Kemudian yang kedua ada alerginya, karena alerginya ini sering dia bersin malam-malam kalau dingin, jadi ada radang di rongga hidungnya di sekitar wajah itu, ya. Nah ini dua yang pasti. Baru yang ketiga ini ada namanya prediabetes. Prediabetes ini menuju orang sakit gula, mau sakit gula ini,
utama sakit opung. Nah ini kan sekarang ada keluhan baru di pinggang kan. Nanti yang pinggang itu kita fotokan, kita tengok nanti hasilnya gimana. Ya, oke. Obatnya nanti saya kasih. Oke. Ada yang mau ditanya kira-kira tuh perutnya nggak misam-misam nih? Lambungnya udah nggak lagi, Dok? Udah nggak lagi. Nanti ada satu obat nyeri. Asamifenamat, tahu lah itu pasti. Obat nyeri. Mana obat nyeri? Tanya di apotek nanti. Kalau udah nggak ada lagi rasa nyeri-nyerinya, nggak usah diminum. Kalau ada nyerinya aja baru diminum. Dan minum obat nyeri itu setelah makan, jangan sebelum makan. Ya? Sebelum makan. Jangan sebelum makan, sesudah makan, Sesudah makan. supaya lambungnya nggak sakit. Ya, oke. Nanti yang lain-lain saya kasih obatnya, kita evaluasi minggu depan kita tengok bagaimana. Ya. Jadi pinggangnya difoto katanya. Nggak tahu, nanti kalau disuruh kita foto, kalau nggak disuruh berarti nggak sah. Udah ngambil tensi? Udah ngambil tensi? Masukkan aja daftar. Nggak dibawa tadi. Terus mama pakai dompet kayak gitu kan?